Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga Helga Fridison dari program studi informatika di Universitas Pancasakti Tegal. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman dari hasil buku yang telah saya baca untuk memenuhi tugas literasi di semester 5 ini. Jadi buku yang saya baca pada kali ini dengan judul Analisa Perancangan dan Sistem Informasi. Buku ini dikarang oleh satu kelompok yang bernama Fitri Indrayani, Yunita, Dinda Ayu Mutia, Artika Surniandari, dan Sriyadi. Buku ini diterbitkan oleh Graha Ilmu pada tahun 2019. Dan rangkuman dari buku ini adalah sebuah sistem yang berjalan dan memenuhi kriteria harus dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan melakukan analisa pada perancangan sistemnya. Di analisa sendiri terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini pengembang atau developer dapat melakukan observasi, wawancara, ataupun juga dapat melakukan kegiatan berbagi kuesioner kepada para pengguna. Yang kedua terdapat business logic, yaitu dengan menentukan input dan proses dan juga menentukan output yang akan dihasilkan. Setelah menentukan business logic atau proses-prosesnya, kemudian adalah membuat alur sistem. Alur sistem ini berguna untuk menentukan apa saja rangkaian-rangkaian yang akan dilakukan oleh program dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang biasanya dikenal dengan istilah activity diagram ataupun use case. Kemudian yang kedua dalam analisa dan perancangan sistem itu mendesain database dan mendesain struktur kode. Pada desain database dan struktur kode kita dapat di buku ini dijelaskan dapat menggunakan class diagram. Dalam desain database yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan konsep ERD atau Entity Relational Model. Intinya dengan entity itu sama seperti sebuah objek, atribut atau bisa dikenal sebagai data-data atau informasi yang terdapat pada entity. Kemudian yang ketiga itu ada relasional. Relasional ini menentukan hubungan-hubungan antar objek. Jadi itu yang ditekankan pada konsep ERD ini. Yang ketiga adalah mendesain interface. Mendesain interface ini artinya merancang semua input dan output untuk memenuhi tujuan yang diharapkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, merancang desain antarmuka dari mulai halaman awal sampai halaman akhir. Dan dapat menggunakan mockup atau membuat prototipe untuk mengilustrasikan apa saja yang dibutuhkan dalam desain antarmuka. Kemudian yang keempat adalah pengujian. Pengujian ini memastikan semua program yang dibuat berjalan sesuai dengan kondisi awal ataupun sesuai rencana. Dan juga pengujian ini juga dapat menentukan apa saja kesalahan yang ada dan menentukan bug-bug yang terdapat pada sebuah program. Di pengujian ini juga terdapat 4 strategi. Yang pertama dari yang paling terkecil itu unit test. Unit test sendiri adalah menguji setiap fungsi-fungsi yang ada pada program ataupun struktur kode. Kemudian yang kedua adalah integration testing, dan menguji setiap komponen-komponen yang saling bekerja sama pada struktur kode. Kemudian adalah validation testing, yaitu menguji program terhadap kebutuhan para pengguna. Kemudian yang ketiga adalah system testing, yaitu menguji keseluruhan dari mulai awal program berjalan sampai terakhir program ditutup. Itu
saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.